Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT dan juga terima taufik dan hidayahnya kita bisa eh, hadir lagi dalam perkuliahan pemasaran internasional, manajemen pemasaran ya. Ngerti, dengan keadaan siap walafiat tanpa kurang suatu apapun. Eh, tak lupa terus kita melanturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah SWT dengan syafaat dari beliau. Amin. Terima kasih. Kemarin saya tidak bisa hadir di kelas karena ya waktunya bermepet dengan Idha ya, menjelang Idul Adha. Jadi saya tidak bisa hadir di kelas, jadi saya berikan secara dari kemarin materinya saja. Videonya belum, jadi ini merupakan video tambahan, video pembelajaran dari cara belajarnya pembelajaran daring. Oke, saya mulai. Kemarin kita bicara terkait produk dan jasa ya. Produk dan jasa yang gimana sih dan jasa yang bisa dipasarkan secara internasional. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana mengkomunikasikannya. Bagaimana kita membuat sebuah komunikasi masalah internasional yang gimana ya, yang apa sih yang perlu kita lakukan, apa sih yang perlu kita kembangkan di dalam sebuah komunikasi pemasaran internasional. Kita buka pesan sama ya. Ini materi yang akan saya berikan nanti, ada pendahuluan, ada konsep dan definisi, alat dan imperatif strategi. Nah, kita ke pendahuluan dulu tentang komunikasi pemasaran internasional. Komunikasi pemasaran berfokus pada audiensi pasar dua negara atau lebih dengan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Jadi sama keinginannya antara si negara yang kita tuju dengan negara yang di luar dari yang di lokal sama yang menjadi sasaran di negara kita, di negara tujuan bidikan pemasaran atau segmen pemasaran di luar negara itu memiliki sama, memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan tentang yang kita pasarkan, produk atau jasa yang kita pasarkan. Misalnya di produk lokal kita memasarkan kemarin kayak air mineral misalnya yang umum aja yang istilahnya bisa dikonsumsi secara internasional dan laku secara internasional ya. Nah itu sama, dia butuh air mineral untuk menghilangkan dahaga sama juga di pasar luar negeri. Jadi komunikasinya bisa lebih istilahnya lebih tergeneralisasi ya. Komunikasi pemasaran global berfokus pada audiensi pasar dua negara atau lebih dengan kebutuhan keinginan yang serupa. Jadi, pabrikan mentargetkan kelompok sosio-demografis yang sama, produk dan layanan dapat dipromosikan secara seragam di pasar tersebut. Jadi, bisa membuat sebuah promosi yang seragam. Di dunia kita juga menggunakan teknologi informasi ya. Jadi, menjadikannya komunikasi global dengan kemasan berbagai aspek budaya, produk, dan nilai sosial. Produsen dan pemasar harus memposisikan merek mereka di benak konsumen mengarahkan komunikasi tentang mereka. Internet mendukung pembentukan kelompok homogen di berbagai negara. Dalam kelompok homogen terdapat kesamaan budaya, keragaman sosial, kekhasan bahasa, dan perbedaan ekonomi yang bisa menghambat komunikasi. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari bagaimana komunikasi pemasaran di
internasional ya, di global istilahnya. Penting ini mempelajari kelompok etnis dan kebiasaan mereka. Nah, penting untuk bagaimana kita mempelajari sebuah komunikasi eh, yang bisa dipahami dan tidak menyinggung mereka ya, sesuai dengan budaya dan etika mereka. Berbagai elemen komunikasi seperti periklanan, promosi, penjualan, dan pemasaran langsung sulit untuk diprediksi efektivitasnya di dalam pemasaran internasional. Kenapa? Karena ya ini kita terbentuk dari sosio budayanya, terbentuk dari geografinya yang kita harus pelajari lebih lanjut, sehingga ini tidak bisa diprediksi secara pasti bagaimana uh, efektivitasnya. Media komunikasi tidak tersedia harus bisa terjangkau oleh konsumen, konsumen meningkatkan biaya. Maka harus mempertimbangkan strategi sentralis dan versi desentralisasi, dan standarisasi versus diferensiasi ketika mencapai pasar berbagai negara. Nah, ini harus dipertimbangkan beberapa faktor-faktor. Ada sentralisasi, ada desentralisasi, serta standarisasi itu harus benar-benar diperhatikan ya. Biar supaya elemen-elemen komunikasi yang kita lakukan itu bisa bisa efektif lah. Tidak muspro istilahnya, tidak percuma ya. Tiga masuk kemudian dalam untuk strategi pemasaran dan perencanaan periklanan, yaitu informasi produk, mengenai siapa konsumennya, mengenai siapa konsumennya, serta keputusan tentang periklanannya, apa yang dipakai dalam periklanannya itu harus benar-benar perhitungkan. Informasi produk mencakup konten, kinerja, harga berlaku, iklan berfungsi untuk memperkenalkan produknya, untuk komunikasinya ya, dan mengubah serta memperkuat keberlangsungan konsumen. Pengendalian media merupakan keputusan strategis yang penting mengenai biaya dan pemilihan media. Dampak langkah-langkah ini dapat diterapkan di tingkat domestik, regional, maupun global dengan pertimbangan pada penghematan biaya dan pengembalian keputusan yang lebih baik berdasarkan data. Jadi, adanya tiga masukan penting ini bisa nanti kita melakukan komunikasi itu secara langsung, jadi secara geradakan lah istilahnya, biar biar nggak biar tidak kalau pasar domestik komunikasinya sendiri, regional juga sendiri. Regional itu kayak ASEAN gitu ya. Kalau global secara dunia itu gimana? Nah, ini nanti akan memakan biaya yang banyak jika kita menentukan satu persatu bagaimana komunikasi yang dilakukannya. Tapi kalau kita bisa eh, mempertimbangkan tiga masukan tadi, sehingga kita bisa merancang sebuah komunikasi yang langsung. Jadi bersama-sama tiga demografi ini tadi, domestik, regional, dan global gitu. Ini konsep dan definisinya tentang komunikasi. Kalau kalian masih ingat di manajemen aja ada komunikasi pemasaran, mau dibuka lagi. Mungkin ini merupakan pengembangannya dari komunikasi pemasaran nasional. Jadi tidak ada definisi yang tunggal untuk komunikasi pemasaran, sehingga ada banyak interpretasi berbeda. Beberapa menekankan nilai tambah yang melalui peningkatan produk, sementara yang lain memperhatikan konteks yang mempengaruhi makna besar. Banyak definisi menganggap komunikasi pemasaran sebagai program terkontrol dan terintegrasi untuk memperkenalkan perusahaan kepada pelanggan. Tujuannya adalah untuk merangsang penjualan dan mendukung keuntungan jangka panjang menggunakan berbagai metode yang ditujukan kepada konsumen akhir atau perantara. Dalam komunikasi internasional, pesan terjadi dua budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman. Nah, ini jadi kalau komunikasinya salah, kalau kita tidak memperhatikan bagaimana budaya negara tujuannya, kita nanti miskomunikasi, nanti ada kesalahpahaman. Ini maksudnya apa ini? Menggunakan produk kok ini ya, seperti itu ya. Dan tidak ada definisi spesifik yang menekankan bahwa arti komunikasi pemasaran internasional itu seperti apa, belum ada. Jadi ada yang definisinya itu eh, mengarah kepada nilai tambah, ada yang bagaimana eh, mempengaruhi makna pesannya. Nah, ini ada beberapa definisi.
tertentu. Nah, komunikasi pemasaran ditujukan untuk pasar di berbagai negara dengan pola konsumsi yang serupa. Penting bagi perusahaan, bagi pemasar untuk memahami konsumen dan menyertakan pemasaran mereka dalam komunikasi. Informasi yang relevan dan menarik dapat meningkatkan penerimaan. Integrasi bauran pemasaran dan promosi juga penting untuk memberikan informasi yang lengkap tentang produk kepada konsumen. Jadi tujuannya pemasaran internasional itu memperkenalkan atau mengkomunikasikan, aku nih produk kayak gini loh ya, dengan konsumsi yang serupa tapi dengan latar belakang budaya yang berbeda. Bisa saya gambarkan seperti ada bisnis domestik, bisnis internasional itu bagaimana lingkupnya dalam negeri, regulasinya, aturan lokal, aturan regulasinya kompleks ya. Nah ini harus kita pelajari, harus kita riset, harus kita pertimbangkan matang-matang ya. Peluangnya hanya terbatas kalau di domestik, kalau ini peluangnya pasar global. Resikonya tinggi, fluktuasi globalnya juga tinggi ya fluktuasinya ya. Ini eh, perbedaannya. Juga komunikasinya juga harus dipertimbangkan karena kalau salah maka kerugianlah akan menantikan di perusahaan kita. Berangkat studi memandang komunikasi pemasaran internasional sebagai interaksi dengan audiens tertentu, fokus pada perencanaan dan penyampaian pesan yang sesuai dengan tujuan pemasaran. Pengendalian biaya penting untuk komunikasi dalam komunikasi yang meningkat sehingga pengelolaan biaya sangat krusial. Nah ini karena kita eh, untuk mencoba masakan itu masuk ke dalam pasar internasional itu benar-benar harus dipertimbangkan bagaimana komunikasi yang tepat, bagaimana penyampaiannya biar sesuai dengan pemikiran dan istilahnya frekuensi mereka ya budaya dan sebagainya itu biar mudeng mereka. Oh ternyata orang ini memasarkan ini loh. Gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan karena ini memakan biaya sangat besar. Jadi ketika komunikasi itu ditingkatkan maka biaya juga akan meningkat. Itu maksudnya seperti itu ya. Dari kata-kata ini, pengendalian biaya penting dalam komunikasi yang meningkat sehingga pengelolaan biaya sangat krusial. Ini mencakup semua bentuk komunikasi antara perusahaan dengan publiknya. Nah, untuk pengurangan biaya dan peningkatan efektivitas. Ini besarnya dari semua konsep dan semua definisi tadi bahwa komunikasi masyarakat itu bertujuan untuk audiensi dua atau lebih negara fokus pada promosi produk, layanan, dan informasi. Ini melibatkan interaksi antar bukan hanya menyampaikan informasi. Elemen promosi membantu menggerakkan produk dari produsen konsumen di berbagai negara. Periklanan promosi adalah penting untuk perusahaan bersaing secara global dan promosi membantu membangun hubungan melalui pesan yang jelas dan meyakinkan konsumen. Masalah dalam komunikasi pemasaran internasional meliputi budaya, ekonomi, teknologi, sosial, hukum, politik, dan demografi. Perusahaan kesulitan mengembangkan program iklan untuk pasar internasional karena perbedaan nilai adat, istiadat, dan perilaku konsumen juga berbeda. Nah ini, harus kita pelajari bagaimana nanti kita masuk ke dalam sebuah negara, semua elemen-elemen barrier-barrier itu bisa kita atasi dengan melakukan riset pemasaran yang mendalam ya. Kita ketahui kalau masyarakat Thailand itu sukanya seperti apa, komunikasi yang tepat itu seperti apa. Nah, sehingga ketika kita melakukan iklan atau melakukan komunikasi pemasaran, entah itu promosi, entah itu segala macam ya, pokoknya tentang komunikasi tentang produk kita, mengkomunikasikan, kita lo ada produk kayak seperti ini tuh bisa lancar, bisa masuk sesuai dengan uh, benak pikiran mereka atau bahasa yang mereka gunakan atau apa ya mindset yang mereka gunakan itu sama. Alatnya apa Pak? Ini ada alat yang namanya alat komunikasi pemasaran internasional. Konsep komunikasi pemasaran internasional mengisyaratkan perlunya kombinasi alat komunikasi yang cermat sehingga harus membentuk bauran komunikasi yang terkoordinasi. Nah, dengan memperhatikan perbedaan atau persamaan pasar luar dan luar negeri yang berbeda.
Daftar alat-alatnya adalah alat yang digunakan perikanan, hubungan masyarakat, sponsorship, promosi, penjualan, pemasaran langsung, bazar, pameran dagang, penjualan-penjualan, dan e-communication. Nah, ini beberapa contoh alatnya dan sebagainya ya, apa yang digunakan. Nah, ini periklanan, global advertising, ada pemasaran digital dan media sosial, pemasaran langsung atau bisa digunakan pemasaran langsung itu bisa ekspor impor itu ya. Nah, ekspor impor bisa dengan HI, public relation, promosi penjualan atau sales, dan penjualan tatap muka atau personal selling. Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Nanti kita monggo dipelajari sendiri bagaimana alat ini digunakan. Kalau contohnya perikanan global, kampanye berbayar yang disesuaikan dengan eh, globalisasi ya, atau distandarisasi di berbagai negara melalui media massa, televisi, dan billboard internasional. Nah, ya, massa digital dan media sosial ya bisa kita rasakan sekarang lah, kita pakai masalah digital gimana, media sosial gimana. Itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk komunikasi masyarakat internasional melalui hubungan internet HI ya, melalui hubungan masyarakat internasional. Upaya memberi positif di menangani publisitas di pasar luar negeri melalui siaran pers atau partisipasi dalam acara-acara global. Nah, siaran pers kayak di berita-berita atau teks yang berjalan itu bisa, atau kita join dalam acara-acara yang bersifat global, G20K, Olimpiade, atau Asian Games, atau ASEAN Games, itu ikut situ. Atau penjualan, promosi penjualan juga inisiatif jangka pendek seperti diskon, kupon, atau kelas global untuk merangsang pembelian cepat dari konsumen internasional. Dengan tatap muka juga bisa interaksi langsung. Tenaga penjual dan klien atau mitra bisnis di luar negeri yang sangat krusial dalam pemasaran B2B. Nah, ini dan sebagainya dan sebagainya. Ini beberapa alat komunikasi yang digunakan dalam pemasaran internasional. Nah, ini strategi imperatifnya dalam melakukan komunikasi internasional. Tantangan komunikasi pemasaran internasional berkaitan dengan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan promosi, mempromokan ya, mengkomunikasikan biar konsumen tahu gitu. Strategi komunikasi tunggal jarang berhasil untuk semua perusahaan di pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada strategi yang pasti dan apa yang berhasil di suatu negara mungkin perlu disesuaikan dengan negara yang lain. Jadi nggak sama, misalnya kalau kalau serumpun sih, misalnya kalau kita sama Malaysia gitu ya atau sama Brunei masih bisa kita geradak satu bahasa komunikasi gitu ya. Tapi kalau negara Eropa dengan negara Cina, ini komunikasinya perlu disesuaikan, tidak sama ya. Model strategi yang diambil sebagai langkah untuk mencapai tujuan promosi guna perusahaan yang sudah memasarkan di dalam negeri dapat menduplikasi, mengubah, atau mengabaikan strategi promosi mereka untuk masuk ke pasar internasional. Pendekatan global mendorong pengguna standar produk dan promosi di semua pasar dengan pesan kreatif dan pendekatan yang sama. Contoh perusahaan yang menggunakan pendekatan ini adalah Coca-Cola, Dailers-Benz, sebagainya. Coca-Cola kan menyesuaikan ya, kalau Coca-Cola disandingkan dengan Idul Fitri, kalau di negara-negara lain disandingkan dengan apa gitu ya, biar masuk ke pasar-pasar yang menjadi pasar sasaran. Sebaliknya, pendekatan yang disesuaikan mengadaptasi produk dan promosi sesuai karakteristik pasar. Nah, ini mungkin memerlukan modifikasi produk dan promosi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang unik. Pendekatan campuran digunakan terutama dalam hal pesan dan kreativitas. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan produk baru seperti makanan bergizi untuk dijual di luar negeri sesuai dengan ujian dan
melalui kemudian saya bilang gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi konsepnya itu tidak bisa berhasil ya. Kalau seru pun bisa, kalau tidak seru pun itu agak sulit jika kita melakukan eh, komunikasi yang sama. Misalnya kita punya pabrik nih di eh, Malaysia, Brunei, eh, dan Singapura misalnya. Kita punya 3 cabang. Nah, ini komunikasinya bisa dilakukan dengan hal yang sama atau sesuai dengan pasar domestik kita Indonesia ya. Dan menghemat pula ya, rumusnya sama. Nah, tapi kalau kita punya brand juga, punya cabang juga atau punya plan juga di Eropa, satu di Eropa, satu di Australia, satunya lagi di China, satu lagi di Arab. Nah, ini perlu penyesuaian atau mengubah pola komunikasinya atau strategi promosinya karena tidak akan berhasil jika kita tidak menyesuaikan itu karena latar belakangnya berbeda, budayanya berbeda, masyarakatnya juga berbeda ya. Nah, ini kalau serumpun kalau kita sama Malaysia, sama Brunei ya sama Singapura masih kan serumpun karena ini bisa dilakukan dengan strategi komunikasi yang sama. Strateginya melalui standarisasi, dan diferensiasi adalah strategi yang penting untuk komunikasi dan diferensiasi, distandarkan dan didiferensiasikan, dipecah-pecah, dikembangkan. Promosi untuk mencerminkan kondisi produk di pasar seperti kemasan atau perbedaan produk dan komunikasi. Nah, ini kemasannya dibedakan kalau uh, ya disesuaikan dengan budayanya. Kalau di Brunei atau di Malaysia itu suka warna apa, nah kita sesuaikan dengan warna negaranya, misalnya kemasannya seperti apa, nah ini harus kita samakan. Konsumen setiap negara dapat bereaksi berbeda terhadap strategi ini yang diperlukan oleh faktor. Nah, ini ada pengaruh budaya yang reaksinya nanti akan berbeda. Keberhasilan promosi mungkin tergantung pada adaptasi strategi sesuai dengan kebutuhan dari negara daripada pendekatan yang sama untuk semua negara. Sentralisasi dan desentralisasi dapat diterapkan dengan mengikuti pedoman dari otoritas pusat, sementara perencanaan dapat terpusat dengan melakukan sesuai dengan negara masing-masing. Nah, ini konsep-konsep bagaimana nanti biar efektif komunikasinya. Bisa disentralkan, bisa dikembangkan atau didiferensiasikan, tergantung dari nanti keputusannya di pusat atau dikembangkan di masing-masing cabang, dan seperti itu. Nah, ini maksudnya seperti itu kata-kata ini. Dapat diterapkan dengan mengikuti pedoman antara otoritas pusat, dan perencanaan dapat terpusat dengan penerapan sesuai dengan masing-masing negara. Jadi ada standarisasi atau sentralisasi atau desentralisasi. Ini beberapa rencananya. Kita bisa melihat media kreatif dan pesannya, jenis-jenis medianya, dan metode anggarannya. Jadi anggarannya ya, metode yang terjangkau, presentasi penjualan, kompetitif, metode paritas, metode tujuan dan teks tugas. Ini masing-masing ya. Nah, ini strateginya media kreatif dan pesan. Media promosi adalah bagian penting dari komunikasi pemasaran internasional. Ini mencakup media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, serta internet dan billboard. Faktor berbeda di setiap negara mempengaruhi biaya media, target konsumen, dan pola pembelian. Pertimbangan juga mencakup anggaran, karakteristik media, dan profil konsumen berdasarkan usia, pendidikan, pendapatan, dan kebiasaan belanja. Jadi media masing-masing, media promosi ya masing-masing negara itu berbeda-beda, tapi kita harus tahu media-media yang digunakan di negara itu apakah sama di negara-negara tujuannya. Apakah kalau sama ya dibuat, misalnya kalau televisi kan masih ada, billboard pasti ada. Ya itu bisa nanti kita gabungkan atau kita buat strategi yang sama di media kreatif dan pesannya. Jadi jenis medianya, ada ketersediaan media menjadi masalah utama.
sebagai komunikasi masyarakat internasional di berbagai negara berkembang, media yang tersedia sangat terbatas untuk iklan dan sebaliknya untuk iklan. Sebaliknya di negara maju memiliki terlalu banyak media. Nah, membuat pengiklanan kesulitan menutupi biaya iklan. Dan itu perusahaan media internasional yang besar seperti BBC dan VOA mengendalikan harga biaya yang merugikan media domestik. Nah, ini tantangan-tantangan yang harus kita ketahui bagaimana media-media yang digunakan. Kalau di negara berkembang itu masih terbatas. Kalau sudah di negara maju itu banyak eh, media banyak 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 anunya ya banyak cabangnya ya untuk medianya untuk biaya. Tapi mereka itu sudah memasang harga mahal karena eh, mereka tahu ini merupakan sebuah bisnis ya. Mungkin ya di negara maju sudah gimana pengiklanannya sudah besar ya, istilahnya jangkauannya sudah luas, makanya biayanya besar sehingga nanti biayanya juga besar di negara-negara maju untuk strategi komunikasi ini makanya harus di digodok secara mendalam. Nah, di strategi selanjutnya adalah biaya. Nah, dia menggunakan metode apa? Contohnya metode kompetitif dan paritas, misalnya. Metode kompetitif, metode paritas. Beberapa perusahaan mengatur anggaran komunikasi untuk mencapai kesetaraan dan mencegah perang komunikasi. Namun tidak ada jaminan bahwa anggaran pesaing adalah panduan yang tepat karena kondisi dan tujuan setiap perusahaan berbeda-beda. Jadi kebiasaannya itu ada yang ngatur. Jadi maksudnya itu ada yang nyontoh. Oh, kalau saya sebuah produk mobil, ada produk mobil yang lain yang menerapkan strategi pemasarannya. Nah, ini nggak bisa dicontoh karena eh, anggaran dari pesaing itu juga berbeda juga banyak pertimbangan. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan perusahaan kita. Metode, tujuan, dan tugas meminta pasar menentukan tujuan, tugas untuk mencapainya, dan memperkirakan biaya dan anggaran komunikasi. Eh, kalau metode ini itu meminta pasar itu menentukan tujuannya. Pasar menentukan pemasar tujuannya apa pemasar itu. Uh, Tugas untuk mencapainya dan memperkirakan biayanya. Jadi eh, kita anggarannya bertanya kepada pemasarnya. Le, konku kate masar nopo. Terus tujuannya sopo wae dan biayanya piro. Nah, seperti itu ditanya. Nah, metode anggarannya seperti itu. Kalau kalau yang pertama kan yang tadi kan kita mencontoh ya, kita mencontoh perusahaan lain yang serupa atau perusahaan pesaing ya. Misalnya mobil tadi ya saya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana strategi anggaran. Yang lainnya monggo dipelajari sendiri. Nah, ini ada metode yang terjangkau, metode yang mengabarkan promosi dan dampaknya sehingga anggaran tahunan menjadi tidak pasti dan sulit direncanakan. Prosentase metode penjualan, ini ada persentase mengatur pengeluaran, ini berdasarkan persentase dari penjualan saat ini dan atau yang diperkirakan. Keunggulan metodenya apa, kelemahannya apa, mungkin. Nah, faktor-faktor yang perlu dipengaruhi tentang anggaran komunikasi. Nah, ini kalau kita berbicara tentang bisnis ya, yang namanya anggaran itu sangat krusial dan sangat eh, perlu dipertimbangkan. Nah, ini bagaimana kita perkirakan tentang anggaran komunikasi itu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ini tahapan atau siklus hidup produk, angsa pasar dan bisnis konsumen, persaingan dan kekacauan, frekuensi periklanan dan produk pengganti. Tahapan dan siklus produk itu menunjukkan bahwa produk baru memerlukan anggaran iklan besar untuk kesadaran, sedangkan merek mapan membutuhkan anggaran lebih rendah daripada tahap penjualan. Ya, siklus hidupnya. Kalau kita memproduksi produk baru, itu mungkin long lasting, tapi biaya untuk
sadar, aware, eh, menyadarkan konsumen bahwa produk kita ini sama dengan ini itu, atau produk kita sekualitas ini itu biayanya cukup besar. Jadi konsumen harus sadar dulu. Nah, ini perlu dipertimbangkan dalam anggaran komunikasinya. Bangsa pasar, apalagi internasional ya. Nah, ini tambah tambah double lagi nanti anunya, pertimbangannya. Pangsa pasar dan bisnis konsumen. Pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan pengeluaran yang iklan yang lebih rendah. Dengan peningkatan ukuran pasar membutuhkan pengeluaran yang lebih tinggi. Cakupan pemasaran maksudnya ini ya. Kalau misalnya hanya satu kecamatan, mungkin biayanya kecil. Tapi kalau satu distrik, satu negara itu mesti eh, iklannya akan membutuhkan biaya yang besar. Persaingan dan kekacauan merek perlu diberikan lebih banyak di pasar dengan banyak bersaing dan mengeluarkan pengeluaran iklan tinggi agar bisa didengar. Bahkan jika iklan itu tidak bersaing langsung, ya kita harus mempertimbangkan persaingan atau persaing yang kita hadapi ya, karena biayanya cukup besar kalau kita beriklan. Nah, saling jor-joran ya, brand ambassador mungkin satunya mendatangkan Jennifer Lopez, yang satunya mendatangkan Max Zuckerberg misalnya, sama seperti itu ya. Jadi sama-sama internasional, sama-sama memerlukan biaya besar sebagai BA-nya. Nah, frekuensi periklanan. Nah, diiklankan berapa minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali ya. Ini semakin semakin kerap ya, semakin sering, makanya biaya akan juga semakin besar. Nah, harus dipertimbangkan ini. Makanya, karena semakin seringnya, maka konsumen akan hafal, maka konsumen akan aware, maka konsumen akan kurius, selanjutnya akan mencoba si produknya. Tapi kalau arang-arang ya konsumen akan lupa, tertimpa dengan eh, apa produk-produk yang lain serupa ya. Produk pengganti merek kurang ditertentu aja, ini merek penggantinya ada apa enggak, merek penggantinya banyak apa enggak. Nah, ini harus diperhitungkan. Nah, di merek penggantinya itu misalnya eh, diferensiasi produknya lah. ABC misalnya, ABC banyak kan ya. ABC baterai, ABC mie ya. Tapi kalau produk pengganti itu apakah kita punya ataukah eh, ada yang pesaing yang memiliki mirip? Nah, ini harus kita pertimbangkan. Merek yang kurang terdiferensiasi atau komoditas seperti kelas produk membutuhkan iklan yang berat untuk menumbuhkan citra yang unik. Ya benar. Jadi diferensiasinya itu harus eh, apa ya, bisa menggambarkan produk-produk yang terdiferensiasi itu juga seperti itu. Karena ya ya wis lah, orang udah tahu kalau ABC itu merek baterai. Tapi ini kok ada mie, apakah rasanya kayak baterai, kan nggak seperti itu ya. Apakah rasanya sedahsyat kayak baterainya? Nah, ini kan perlu komunikasi yang lebih lanjut. Karena kalau eh, barangnya kurang terdiferensiasi, nanti eh, membutuhkan iklan yang berat untuk menemukan citra yang unik di produknya tersebut. Nah, inilah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, bagaimana besar dan kecilnya anggaran tentang komunikasi pemasaran. Itu saja kurang lebih dari penjelasan tentang komunikasi pemasaran. Intinya komunikasi pemasaran ini merupakan hal yang sangat penting ya, yang harus kita lakukan, apalagi eh, kita memasarkannya secara internasional. Ketika salah, maka yang kita bicarakan di pertemuan sebelumnya akan menyebabkan kerugian yang besar, kerugian yang tidak tidak cukup eh, tidak cukup worth it ya untuk kita eh, ber, berapa ya beremeh-temeh ya dengan pemasaran global atau internasional. Jadi pemasaran komunikasi harus dilakukan biar konsumen itu
bisa me- mengenal produk kita melalui lewat iklan, melalui media cetak dan sebagainya. Pokoknya dikomunikasikan biar konsumen itu tahu ada produk seperti ini. Sehingga harus tetap kita komunikasikan, boleh satu jalur, boleh berbeda-beda tergantung situasional dan anggaran yang telah diberikan. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya ini, ya, yang sudah dikasih kemarin tentang materi yang terakhir di pemasaran nasional, bagaimana perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pemasaran internasional atau pemasaran global. Ini ketentuan tugasnya mau dibaca secara sesama. Nanti kalau ada yang eh, masih belum mengerti, mau ditanyakan lewat Japri atau lewat eh, grup grup ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dipelajari lagi, ada lagi kalau bingung-bingung, di referensi-referensi atau tanya ke Pak Ajil nanti. Kalau bisa saya jawab. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.